Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Negara Chad berada di kawasan lembah Sungai Chad, sehingga ketinggian dari negara ini sekitar 250 meter dan bertahap akan terus naik hingga mencapai kawasan pegunungan di sebelah utara, timur, hingga selatan. Pada bagian timur negara Chad memiliki ketinggian lebih dari 900 meter atau di daerah dataran tinggi Ouaddaï dan Ennedi. Pada bagian utara ketinggian tempat mencapai 3.415 meter dan itu merupakan kawasan penggunungan Tibesti, Emikoisi. Sedangkan hampir separuh kawasan tersebut merupakan bagian dari gurun Sahara. Berikut ini adalah 5 fakta tentang negara Chad sejarah versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, batas wilayah negara Chad. Lokasi negara Chad berada di tengah-tengah benua Afrika. Sudah pasti negara tersebut tidak mempunyai batas perairan atau lautan. Negara Chad berbatasan langsung dengan Sudan di bagian timur, Republik Afrika Tengah di bagian selatan, Kamerun dan Nigeria di bagian barat daya, dan pada bagian utara berbatasan langsung dengan negara Libya. Negara Chad sendiri mempunyai iklim yang sangat kering atau iklim gurun, sehingga tidak heran jika sebagian besar daratannya berupa gurun. Yang kedua, sejarah singkat negara Chad. Dahulu Chad pernah dihuni oleh beberapa suku yang merupakan suku asli bangsa Chad, hingga pada akhirnya muncullah suku terkuat dan berkuasa yang dikenal dengan sebutan Kekaisaran Kanem, Bornu. Pada awal abad pertengahan, Chad mulai dimasuki oleh pedagang muslim karena saat itu Chad dijadikan sebagai jalur perdagangan di benua Afrika. Sehingga terjadilah interaksi antara suku asli dengan pedagang muslim di Chad. Hingga akhirnya terjadi Perang Dunia Kedua. Perancis yang saat itu dipimpin oleh Félix Éboué berhasil menjadikan negara Chad sebagai daerah jajahan pertamanya. Yang ketiga, sistem pemerintahan negara Chad. Chad dibagi menjadi 18 kawasan sejak tahun 2002. Negara Chad berada di sebelah selatan Libya dengan luas negara mencapai 1.284.000 km. Total panjang daerah perbatasan mencapai 5.968 km yang artinya Chad dikelilingi oleh negara Libya, Sudan, Republik Afrika Tengah, Kamerun, Nigeria, dan Niger. Sedangkan untuk sistem pemerintahan yang dianut oleh Chad yaitu berbentuk republik presidensial. Sistem pemerintahan ini mempunyai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. Yang keempat, ekonomi negara Chad. Di dalam bidang ekonomi, negara Chad mengalami kelambatan. Hal ini disebabkan karena lokasinya yang berada di tengah-tengah benua Afrika, sehingga menghambat sistem transportasi, komunikasi yang kurang, dan berdampak pada tingginya biaya-biaya kebutuhan. Sehingga negara Chad hanya bisa mengandalkan di bidang pertanian dan peternakan yang juga digunakan sebagai mata pencaharian masyarakatnya. Di bidang pertambangan, Chad juga bergantung pada pertambangan minyak untuk diekspor keluar. Tercatat bahwa penerimaan yang berasal dari minyak bumi meningkatkan PDB per kapita menjadi 4%, maksud kami 40% pada tahun 2004. Yang kelima, penduduk negara Chad. Negara Chad mempunyai setidaknya lebih dari 200 kelompok etnis. Sebagian besar mereka terkumpul di suatu daerah tertentu, seperti kaum muslim yang banyak ditemukan di Chad bagian utara dan timur. Sedangkan pada bagian selatan banyak dihuni oleh kaum Kristen atau animis. Akibat adanya kegiatan perdagangan, sehingga sebagian besar masyarakat di daerah timur dan tengah Chad menggunakan bahasa Arab Chad, dan budaya Arab juga sangat terasa di kawasan ini. Sehingga bahasa resmi yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Chad yaitu bahasa Arab dan juga bahasa Perancis. Demikianlah ulasan 5 fakta tentang sejarah negara Chad versi Yeni Fakta.
Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.